Bismillahirrahmanirrahim. Akan berbicara tentang satu langkah untuk mencapai kesejiwaan pasangan suami istri. Kesejiwaan pasangan suami istri ini ibarat unsur-unsur kimia yang menyatu dalam satu rumah tangga. Yang jika unsur-unsur kimia ini menyatu, walaupun dia berbeda, namun bisa melahirkan satu unsur yang bernama wonderful family. Untuk mencapai kesejiwaan dalam berumah tangga ini, ada 10 langkah yang harus kita lalui agar betul-betul tercipta kesejiwaan itu. Kita telah membahas langkah pertama, yaitu saling mengerti, saling memahami pasangan suami istri. Langkah kedua juga telah kita bahas, saling terbuka. Tidak ada perkara-perkara yang tidak prinsip kita tutupi. Tapi adanya saling keterbukaan antara pasangan suami istri. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan masuk pada langkah ketiga, agar kesejiwaan ini bisa terwujud. Apa itu? Berdamai dengan dinamika rumah tangga. Yaitu berdamai dengan seluruh pernak-pernik, seluruh suka duka yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Karena kehidupan berumah tangga itu sendiri adalah merupakan interaksi yang selalu terjalin, selalu berjalan, bahkan berulang dan berulang. Mungkin juga merupakan interaksi yang memiliki durasi yang paling banyak dari durasi waktu yang kita habiskan dalam sehari semalam. Nah, tentulah dari interaksi ini, dari pergaulan ini, saling bergaul, saling bertemu, saling berkomunikasi, tentu akan terjadi dinamika. Tentu akan terjadi problematika. Dan kalau kita sikapi dengan tidak berdamai dengan dinamika ini, maka kesejiwaan di dalam berumah tangga yang merupakan salah satu pilar penting menggapai keluarga sakinah itu tidak akan terwujud. Kita melawan dinamika itu, atau kita menentang dinamika itu, ataupun kita mengingkari adanya dinamika itu. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, mari kita melihat slide berikutnya. Apa alasan kita harus berdamai dengan dinamika? Mengapa pilihan inilah yang merupakan pilihan yang tepat dalam menghadapi dinamika rumah tangga? Harus berdamai. Mengapa? Yang pertama adalah perlu dipahami bahwa keluarga itu adalah organisme hidup yang terus berkembang, terus tumbuh, sehingga meniscayakan di sana terjadi perubahan-perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 24 ayat 19, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan melalui satu fase demi fase dalam kehidupan ini. Salah satu ciri di antara fase kehidupan organisme hidup ini adalah pertumbuhan, perkembangan. Hampir di berbagai aspek
kecuali yang terkait dengan karakter dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing manusia yang bernama laki-laki dan manusia yang bernama perempuan. Itu ada karakter dasar yang memang sudah seperti itu, tidak bisa dirubah. Nah, keluarga ini adalah organisme hidup yang terus tumbuh dan berkembang. Maka pastilah akan terjadi di sana dinamika. Pastilah akan terjadi hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Pastilah akan terjadi pertengkaran-pertengkaran, atau mungkin di situ ada momen-momen kita merasakan keindahan, kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Maka itulah dinamika. Sehingga tidak ada jalan lain. Dinamika ini kita harus berdamai. Sebab dia adalah keniscayaan. Yang kedua, mengapa kita harus berdamai dengan dinamika? Karena dinamika itu adalah sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang selalu terjadi berulang. Selalu terjadi berulang, dan itu terjadi kepada siapa saja. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Nah, sunnah Allah itu sudah terjadi sejak dulu. Dan yang namanya sunnah ini tidak melihat siapa, tidak melihat zaman, termasuk dinamika ini. Para nabi saja berkeluarga ada dinamika. Kita sudah sering menggambarkan bagaimana dinamika rumah tangga yang terjadi pada keluarga teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dengan 9 orang istri. 1 orang istri saja sudah ada dinamika di dalamnya. Apalagi 9 orang istri. Mungkin salah satu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan membolehkan Nabi kita Muhammad SAW nikah sebagai satu sifat kekhususan bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita mengetahui dinamika itu, agar kita mengenali berbagai bentuk-bentuk dinamika. Sebab 1 saja istri sudah dinamika. Apalagi 9 orang istri. Ini sunnatullah, terjadi pada Nabi, terjadi pada Rasul. Apalagi kita ini yang bukan berstatus Nabi dan Rasul. Tentulah dinamika itu ada. Maka dia adalah sesuatu yang sifatnya sunnatullah dan akan berulang. Tidak ada satupun keluarga di dunia ini yang tidak punya dinamika. Tidak ada satupun keluarga di dunia ini yang kondisinya tidak pasang surut. Yang dia terus pasang, tidak seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu dia surut. Tidak ada satu keluarga pun di dunia ini, siapapun, yang tidak memiliki suka dan duka. Itulah dinamika, sunnatullah. Kemudian yang ketiga, dinamika itu bertujuan untuk menguji. Ya, jadi dinamika ini adalah ujian. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan dinamika ini? Bukan sesuatu yang statis, yang begitu-begitu terus, tidak. Tapi ada dinamika. Apa tujuan Allah memberikan dinamika ini? Dinamika, ada hal-hal yang kita senangi, ada hal yang kita tidak senangi. Ada keburukan yang menimpa keluarga,
bukan hanya satu anggota keluarga, tapi dialami oleh seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga merasakan dinamika dari sesuatu yang tidak disenangi itu. Atau sebaliknya, keluarga secara keseluruhan mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Nah, ini silih berganti. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di antara tujuan dinamika itu adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh Allah menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Sungguh Allah menguji kamu dengan dinamika. Dinamika keburukan atau dinamika kebaikan. Ya. Jadi tidak ada satupun keluarga yang terlepas dari ini. Apa tujuannya? Fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah ujian. Allah ingin menguji sejauh mana ketahanan keluarga ini. Sejauh mana keluarga ini bertahan. Ada keluarga yang jatuh pada saat dia mengalami dinamika keburukan. Dinamika kejahatan. Gangguan baik internal maupun eksternal. Ada juga keluarga yang jatuh ketika berada dalam dinamika kebaikan, kesenangan. Ketika kondisi ekonomi keluarganya biasa-biasa saja, datar-datar saja, bahagia. Mereka bahagia. Tetapi ketika mereka diuji dengan pangkat misalnya suaminya atau istrinya, diuji dengan pangkat, diuji dengan kekuasaan, diuji dengan harta yang banyak. Disinilah kadang-kadang ada keluarga yang terjatuh. Sebab kenapa? Dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan yang banyak, memungkinkan kita untuk memenuhi semua keinginan. Ya, bukankah keinginan-keinginan kita itu banyak dipengaruhi oleh kekuasaan? Bukankah keinginan-keinginan kita itu banyak dipengaruhi oleh harta? Saya mau beli ini, enak sekali, tapi tidak ada uang. Ya, saya mau melakukan ini, ya, tapi tidak ada kekuasaan. Tidak bisa. Nah, kekuasaan dan harta inilah yang membuka peluang kita untuk memenuhi segala keinginan-keinginan, sekalipun itu bukan kebutuhan. Ya, sebab beda kebutuhan dengan keinginan. Ini dua istilah yang harus dibedakan oleh setiap keluarga di dalam menata ekonomi mereka. Ada kebutuhan, ada keinginan. Keinginan ini bisa dipenuhi kalau kita punya kekuasaan dan punya harta. Ada keluarga yang berada pada dinamika kelapangan ini, kekuasaan, kelapangan harta, sehingga dia bisa melakukan berbagai yang dia inginkan, terjadilah selingkuh. Suaminya bosan dengan istrinya, dia coba-coba cari lagi wanita lain. Atau istrinya juga bosan itu-itu saja, ya, dengan istrinya. Inilah hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan tidak ada batasnya. Ya, dia ingin coba-coba yang lain. Keinginannya bisa terpenuhi. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan, dia punya harta. Jadi ada juga keluarga yang terjatuh, ada keluarga juga yang terhempas dengan dinamika ini. Dinamika kelapangan, dinamika kekuasaan itu. Ya, ini ujian. Jadi dinamika apapun yang menimpa satu keluarga, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi Allah mengingatkan, wa ilaina turja'un. Di akhir ayat itu, dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah mengingatkan, wa ilaina turja'un. Kepadakulah kamu kembali. Apapun fenomena, apapun dinamika yang kamu hadapi, ingat bahwa kamu akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan mati, kamu akan meninggal. Kamu nanti akan dibangkitkan di hari akhirat untuk mempertanggungjawabkan semuanya.
Inilah beberapa alasan kenapa kita harus berdamai dengan dinamika. Sehingga kesejiwaan berumah tangga ini terbangun, menjadi kuat. Dia harus berdamai dengan dinamika. Dia harus menerima dinamika itu. Dia harus mensikapi dinamika itu secara positif. Nah, bagaimana kita menghadapi dinamika ini? Atau dengan kata lain, apa makna berdamai dengan dinamika? Mari kita lihat tips-tipsnya. Bagaimana anggota keluarga mengkondisikan dirinya untuk berdamai dengan dinamika ini. Sebelum kita masuk di sini, dalam teori akidah, dinamika ini adalah takdir. Dia adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua itu terjadi karena iradah Allah. Ya, semua itu terjadi karena keinginan Allah. Yang baik itulah yang kita sebut dengan takdir baik. Itu dalam penilaian kita. Yang kita tidak senangi, yang buruk, itulah yang disebut dengan takdir buruk. Itu dalam penilaian kita. Ya, sebenarnya dalam penilaian Allah semua takdirnya itu baik. Ada kebaikan, ada hikmah, ada pelajaran yang bermanfaat di balik daripada takdir buruk itu. Sebagaimana juga takdir baik ada pelajaran di situ. Nah, bagaimana kita menerima takdir ini? Bagaimana kita berdamai? Bagaimana realisasi keimanan kepada takdir baik dan buruk berkaitan dengan rumah tangga kita? Itulah dinamika. Ini ada 5 tips. Ada 5 tips bagaimana keluarga ini berdamai dengan dinamika. Pertama adalah lakukan evaluasi. Ya, lakukan evaluasi. Kenapa? Sebab langkah pertama dan langkah kedua, sekalipun kita tahu, tapi semuanya itu kan bergantung pada takdir Allah. Anda sudah berupaya saling mengerti dan memahami pasangan. Tapi kadang-kadang berulang lagi sesuatu yang seolah-olah dia tidak memahami pasangannya. Sehingga lahirlah perkataan pasangan selalu berulang. Bapak ini selalu saja ini. Mungkin dia sudah pahami, tapi ya seseorang kadang-kadang terjatuh. Khilaf ya. Terjatuh pada hal yang sama. Ya. Termasuk terbuka. Sudah berupaya untuk belajar terus terbuka. Tapi kadang-kadang dia sengaja, dia tidak sengaja, ada yang dia tutupi. Dan sesuatu yang ditutupi ini tidak disenangi oleh pasangan kita. Ya, maka ini kita evaluasi. Evaluasi inilah yang melahirkan saling menasihati, saling mengingatkan. Nah, tentu evaluasi itu kita tujukan pada diri kita dulu, bukan kita saling mengevaluasi pasangan. Sebab tidak lebih baik mengevaluasi orang lain sebelum kita mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, sebab kalau dia bukan berkaitan dengan hal-hal yang merupakan otoritas dari orang yang mengevaluasi, itu biasanya kita tidak ridho. Ya, kita ini mau diterima di satu instansi perusahaan, itu kan ada ujian. Bahkan kalau kita ingin menetap, ingin naik pangkat, ingin naik level di satu instansi perusahaan, ada evaluasi. Ya, tentu kita ridho. Kita ridho kepada atasan kita yang melakukan evaluasi. Tapi kalau pasangan kita yang mengevaluasi, umumnya kita tidak ridho. Ya, sebab dari hasil evaluasi itu pasti hasilnya ada baik, ada buruk. Ya, tentu kita tidak ingin dievaluasi oleh pasangan kita. Karena itu
Evaluasi diri kita sendiri dulu. Ya, evaluasi diri kita sendiri dulu. Dan kita berani menyampaikan, oh ini, oh ternyata ini. Inilah yang dimaksud juga saling terbuka. Ya, saling terbuka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui dirinya. Orang yang tahu dirinya sendiri. Dia salahkah? Atau dia baik? Dia tahu kadar kemampuannya. Nah, Umar bin Khattab mendoakan orang yang seperti ini. Didoakan. Semoga Allah merahmati. Ada orang yang tidak tahu diri. Ya, dia tidak tahu diri, tidak tahu mengevaluasi diri. Hanya selalu ingin mengevaluasi orang lain. Nah ini, kita lakukan evaluasi bersama. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab juga menasihatkan seperti itu. Evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi oleh Allah. Kalau kita mengevaluasi diri kita di dunia ini, itu masih ada kemungkinan untuk kita merubah apabila ada keburukan. Di akhirat itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi jalan untuk kita memperbaiki yang sudah rusak itu. Nah, ini tips yang pertama. Melakukan evaluasi. Yang kedua adalah jangan bosan dan letih untuk terus belajar dan berlatih. Ya. Jadi seperti saling memahami, saling terbuka. Mungkin karena kebiasaan kita ini tertutup, kebiasaan kita ini hanya mau dipahami, tidak mau memahami orang. Kita berlatih terus memahami orang. Kita terlatih terus mengenal pasangan kita. Kita berlatih terus terbuka. Nah, karena itu hal-hal yang kecil kepada pasangan kita jangan ada yang kita tutupi. Termasuk handphone, tidak usah dipakaikan password kepada istri kita, kepada suami kita. Itu latihan terbuka. Kita mau kemana ya? Kita biasanya pulang jam 10 malam atau sudah ada di rumah kalau siang hari jam 4 ya, atau setengah 5 ya, jam 4 pulang, kita tiba jam setengah 5, jam 5. Tiba-tiba kita tiba di rumah akan tiba di rumah mungkin bukan pada jam tersebut. Ya kita sampaikan, kita terbuka, saya ke sini. Ya, saya ada halangan. Ya. Kalau satu kali mungkin terlambat pulang tidak apa-apa. Istri mengatakan, oh ada halangan mungkin. Tapi kalau sudah berkali-kali, sudah mulai muncul kecurigaan. Jam 5 paling lambat tiba di rumah, ini sudah berapa hari jam 7. Habis maghrib baru tiba di rumah. Jam 10 biasanya sudah ada di rumah. Kok ini paling cepat setengah 11. Rata-rata jam 12, jam 11. Ada apa ini? Ya. Kalau kita sudah menyampaikan sebelumnya, itu no problem. Ya. Nah, ini namanya berlatih terbuka. Ya, berlatih terbuka. Sebab memang sesuatu yang ditutupi itu cenderung orang mencari ada apa itu. Ya, kayak saya ambil contoh misalnya ya. Ada yang setiap antum melihat di situ ada benda, saya selalu kasih begini. Ya, saya selalu tutupi. Orang akan penasaran, apa itu yang ditutupi. Ya, jadi jangan harap sesuatu yang tertutup itu akan tertutup terus. Ya. Sebab itulah satu perbuatan yang mengundang orang untuk membuka. Tapi kalau sudah dibuka itu kan tidak ada masalah. Nah, ini berlatih terus dan jangan letih. Saya sudah capek. Sudah berapa kali saya beritahu, selalu berulang dan berulang. Saya sudah capek. Ya. Ini kadang-kadang bukan dalam hal-hal yang prinsip juga ya. Kalau sudah memang dalam hal-hal yang prinsip, masalah pelanggaran akidah, pelanggaran syariat, kalau itu sudah berulang-ulang tidak bisa berubah ya, larinya tentu ke talak, ke cerai. Ya, karena kita tidak mungkin dipersatukan di dalam
perbedaan akidah, perbedaan keyakinan, ya, termasuk perbedaan syariat berkaitan dengan tidak melaksanakan kewajiban atau terus bergeliman dalam kemaksiatan, itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Tapi kalau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan itu, karakter sifat itu masih bisa berubah. Ya. Nah, yang ketiga, ingat visi keluarga. Ingat visi keluarga. Visi keluarga inilah yang menjadi penyatu, menjadi perekat. Ya, kita sudah pernah menjelaskan visi keluarga itu ada yang namanya visi utama, visi prinsip. Apa visi utama dan prinsip dalam rumah tangga? Kekal sampai di surga. Ingin terus menyatu sampai di surga. Itu, reuni di surga. Itu visi utama dan utama. Nah, tidaklah mungkin Anda ini menyatu kembali, bersama-sama kembali dengan pasangan Anda di surga, kalau Anda melalui jalan-jalan, tidak melalui jalan untuk menuju surga. Misalnya, mohon maaf ya, ada satu pasangan kita yang rajin menuntut ilmu agama, supaya dia tahu mana benar, mana salah, mana yang harus dilakukan, mana yang harus tinggal. Sementara ada pasangannya selalu ogah-ogahan untuk taklim, tarbiyah, tablik, ya, selalu negatif thinking dengan itu. Apa sih itu? Ya, banyak juga orang yang sering ikut taklim, ikut tarbiyah, ikut tablik, begitu-begitu juga. Itu jelas dugaan yang salah. Tidak lebih banyak daripada orang yang mungkin yang tidak ikut itu lebih banyak. Ya, lebih banyak tidak soleh. Ya, itu silakan lakukan penelitian. Pasti itu. Ya. So, tidak mungkin Allah menurunkan konsep kebaikan Quran dan hadis ini kalau dia tidak mendatangkan maslahat. Pasti mendatangkan maslahat. Ya. Jadi tidak mungkin itu. Ya, untuk apa Allah menurunkan ini, pedoman petunjuk ini? Ya, kalau pasti tidak mendatangkan maslahat. Kalau ada yang mengatakan tadi itu dugaan-dugaan, mungkin segelintir orang yang Anda generalisir. Ya, seperti misalnya orang yang perdebatan sekarang ini vaksin tidak vaksin. Tidak seberapa itu orang yang vaksin meninggal dibandingkan dengan orang yang tidak vaksin. Tidak seberapa itu. Itu kalau kita generalisir, ya, penelitiannya kan sama dengan mobil. Ya, orang yang berkendaraan mobil, ya, itu banyak mengalami kecelakaan. Ya, kalau gitu enggak usah Anda naik mobil. Ya, karena angkanya itu orang yang berkendaraan mengalami kecelakaan dan meninggal lebih tinggi daripada angka orang yang meninggal karena vaksin. Nah, ini kalau kita tidak boleh kita mengeneralisir sesuatu. Ya, bahwa kalau ada orang yang ikut taklim, ikut pengajian, lalu kemudian tidak soleh, itu hanya segelintir orang. Hanya segelintir orang yang Anda tidak boleh mengeneralisir itu. Bahwa setiap orang yang belajar agama, orang yang ikut taklim, ikut tarbiyah, itu pasti tidak baik. Tidak boleh. Nah, ini bagaimana kita mau reuni di surga kalau ada yang menempuh jalannya surga, ada yang tidak mau. Salah satu jalan untuk surga adalah talabul ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan menuntut ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Termasuk diantaranya jalan menuju surga, jauhi hal-hal yang bisa memasukkan kita ke neraka. Ya, sebab bagaimana mungkin masuk surga kalau amalan-amalan kita amalan neraka. Nah, jadi satu istri amalan-amalan surga. Dia sedekah. Akidahnya baik karena selalu belajar agama.
suka bersedekah, sholat tepat waktu, memperhatikan sholat-sholat sunat, malah sholat tahajud. Ya suaminya tidak begitu. Bagaimana mungkin mau menyatu? Bagaimana mungkin mau menyatu suami dan istri? Ya, satu menempuh jalannya surga, satu menempuh jalannya neraka. Nah, ini visi. Ini visi utama. Visi utama, visi pertama, visi prinsip dalam keluarga. Inilah yang menyatukan. Kalau kita semua masuk surga, mau masuk surga, tempuh jalannya surga. Jangan lewat jalannya neraka. Nah, itu ya. Ini yang bisa menyatukan kita, sehingga dinamika ini kita bisa berdamai dengan dinamika. Kemudian yang keempat, mari kita lihat yang keempat, jauhi meributkan masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah sepele. Ya, ada ungkapan mengatakan don't sweat the small stuff with your family. Ya, jadi jangan kita memusingkan diri dengan perkara-perkara sepele dalam rumah tangga kita. Jangan perkara-perkara sepele itu menjadi besar. Abaikan. Sabar kita menerima, toleran, kita mengalah. Ya, masalah apa misalnya, dan ini sering terjadi kalau pengalaman, sering terjadi di di injury time. Ya, mau berangkat, injury time-nya jam 7 berangkat, pada saat jam 7 belum siap kosnya, belum siap ini, belum siap. Di situ terjadi kadang-kadang pertengkar. Sudah saya kasih tahu, memang dari kemarin saya kasih tahu, siapkan ini, siapkan ini. Ini sudah mau berangkat. Masalah-masalah sepele bisa terjadi pertengkaran. Tidak usah. Kalau ada yang seperti itu sudah Allah takdirkan, sudah. Berangkat aja. Apa yang kurang nanti dilengkapi lagi. Kok terjadi pertengkaran di menit di injury time menjelang berangkat? Ya, ada anak mau masuk pondok misalnya, ada anak mau ini, sudah dikasih tahu kemarin siapkan ini, siapkan ini. Ya, ternyata nanti setelah 10 menit menjelang dicari. Nah, ini pengalaman dalam rumah tangga, sesuatu yang tidak dicari ada. Ya, apakah Anda merasakan itu? Kalau tidak dicari dia ada. Nanti dicari bahwa dia tidak ada. Ya, dia ada hal-hal tertentu biasa di dalam rumah tangga kita ini. Ketika dicari tidak ada. Begitu tidak dicari, oh ada di sini. Ya, ini gimana mengantisipasi? Cari untuk waktu yang lama. Buat kesempatan, waktu khusus untuk mencari itu. Apa yang menyebabkan Anda tidak mendapatkan apa yang Anda cari dalam mungkin ada perabot rumah tangga kita? Karena Anda terburu-buru. Itu aja. Apa yang menyebabkan Anda terburu-buru? Anda mau cepat mendapatkan sesuatu yang Anda cari pada waktu yang sempit. Nah, itu ya. Nah, yang kedua adalah ketika kita melihat sesuatu yang dicari itu, jangan diabaikan. Kadang-kadang kita abaikan, padahal ini kadang penting. Simpan di tempat yang selalu kita ada di situ. Jadi jangan masalah-masalah kecil ini menjadi sumber keributan. Kita harus coba toleran, bersabar menghadapi itu. Yang kelima, yang terakhir adalah sadari bahwa pasangan Anda ini adalah manusia biasa, bukan malaikat. Ya. Jadi kita tidak bisa berdamai dengan dinamika berkaitan dengan pasangan kita kalau selalu kita melihat pasangan kita itu sempurna. Nah, saya sudah beritahu ini satu berulang-ulang. Itu terus saya beritahu. Ya, pasangan Anda itu bukan malaikat. Jangan letih. Jangan berhenti, terus diingatkan, terus diingatkan. Itulah kaidah pendidikan, metodologi pendidikan. Ya, mendidik karakter itu tidak mudah. Mendidik kebiasaan, merubah kebiasaan itu tidak mudah. Dia butuh waktu, butuh proses. Nah, diuji kita ini, apa kita sabar? Ya, terus kita lakukan. Yang baik terus kita sampaikan sambil kita mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu langkah penting untuk mewujudkan sebuah keluarga yang chemistry,